resmi tinggalkan Indonesia. Vietnam susul Singapura dan Malaysia jadi negara maju. Seorang warga dijerat pidana karena mengubah sawah menjadi tambak udang dan terancam 5 tahun penjara. Lalu bagaimana dengan alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit? Bagaimana dengan kawasan resapan air yang berubah menjadi pusat perbelanjaan di Semarang yang Jadi saudara satu rumpun, mengapa Malaysia dianggap lebih maju dari Indonesia? Vietnam jadi negara maju susul Singapura dan Malaysia, guys, lihat. Tuh, bahkan masuk ke klub elit Dubai. Bahkan negara kita tuh nggak masuk, negara kita kalah, guys. Tak ajak-ajak para sahabat, Vietnam sudah menyusul Malaysia dan Singapura. Indonesia kapan nak menjadi negara maju kalau mindset pejabatnya tak mau dirubah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Cak Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Kenapa Indonesia susah banget untuk menjadi negara maju macam itu. Bahkan Bapak Prabowo sempat berpidato, rakyat Indonesia tidak bermimpi untuk menjadi kaya raya macam itu. Kata siapa Pak yang tidak pengen untuk menjadi kaya macam itu? Ada suatu kasus para sahabat, seorang petani yang ada di Indonesia ini mensulap ladang sawah mereka, milik sawah mereka untuk menanam beras lah macam itu. Mereka menyulap untuk menjadi tambak udang, menghasilkan miliaran rupiah, 1 miliar para sahabat. Ini malah katanya kena penjara, kena masuk lokap, melanggar undang-undang di Indonesia katanya. Tanah-tanah sendiri, usaha-usaha sendiri. Kenapa nak masuk lokap gara-gara benda ini, para sahabat? Inilah bodohnya negara Indonesia. Kenapa Vietnam dan sekarang itu malah mengejar Malaysia dan Singapura, para sahabat? Indonesia kok di situ-situ aja. Terlalu banyak aturan. Orang warga lokal sendiri dipersulit, apalagi para penanam investor-investor, para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa benda boleh komen dekat bawah. Tapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Negara merubah sawah menjadi tambak udang, beromset miliaran, pria di Jateng kena pidana penjara 5 tahun dan denda 1 miliar. Di pasal alih fungsi lahan. Nah, emang nggak boleh guys ya, alih fungsi lahan tuh nggak boleh. Tapi ini adalah dualisme hukum. Kenapa guys ya? Coba lihat di Kalimantan atau di Sumatera. Ya, yang merubah hutan jadi kebun kelapa sawit, itu apakah boleh? Jadi alih fungsi juga loh itu loh guys ya. Malah dapat kalpataru mereka ya. Ya gimana guys ya, itulah Indonesia teman-teman ya. 5 tahun meraup omset miliaran rupiah dari bisnis tambak udang. Kini, seorang pengusaha di Kabupaten Batang harus berhadapan dengan proses hukum setelah diduga mengalihfungsikan lahan sawah yang dilindungi negara. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Joko Julianto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menetapkan AMP sebagai tersangka kasus dugaan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B dan pelanggaran tata ruang di Kabupaten Batang. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai keberadaan tambak udang di tengah kawasan pertanian produktif. Saat dilakukan penyelidikan, petugas menemukan tambak udang faname seluas 7 hektar yang dilengkapi gudang, kantor operasional, serta instalasi kincir air. Menurut Kombes Pol Joko Julianto, hasil pemeriksaan menunjukkan lahan tersebut dibeli oleh AMP dan kemudian diubah menjadi kawasan tambak udang komersial. Dan tanggal 11 Februari, kemudian melalui proses kita penyelidikan dan penyidikan, baru kita tetapkan penyidikan kepada yang bersangkutan dengan pada bulan Mei kita sudah menetapkan yang bersangkutan saatnya sudah disahkan. Kemudian untuk pelaku selama kurang lebih 5 tahun sudah mendapatkan keuntungan dalam setahun 2 kali panen. Setiap sekali panen menghasilkan keuntungan sekitar 1,4 miliar.
Seorang warga dijerat pidana karena mengubah sawah menjadi tambak udang dan terancam 5 tahun penjara. Lalu bagaimana dengan alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit? Bagaimana dengan kawasan resapan air yang berubah menjadi pusat perbelanjaan di Semarang yang baru saja diresmikan oleh Gubernur Lutfi? Bagaimana pula dengan ribuan hektar lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi perumahan dan SPBU? Apakah penegakan hukum berlaku sama untuk semua? Bangsat! Resmi tinggalkan Indonesia, Vietnam susul Singapura dan Malaysia jadi negara maju. Sebelumnya gak pernah seiri ini deh sama negara tetangga, apalagi Vietnam. Jadi guys, saya baca-baca di postingan ini, negara tetangga yaitu Vietnam kini resmi masuk daftar 10 negara penghasil baja terbesar di dunia. Padahal, 2 dekade sebelumnya, Vietnam masih bergantung pada impor bahan baku baja. Data ini didapat dari World Steel Association selaku asosiasi nirlaba internasional pada April 2026 kemarin. Dengan pencapaiannya ini, Vietnam kini berkembang menjadi salah satu pusat manufaktur dan produksi terbesar di kawasan. Gak cuma jadi kekuatan industri baru di Asia Tenggara, sekarang Vietnam disejajarkan dengan negara-negara maju di Asia Tenggara lainnya seperti Singapura dan Malaysia. Kira-kira Indonesia kapan ya bisa nyusul jadi negara maju juga? Gimana nih guys menurutmu? Kalian tahu nggak kenapa banyak investor asing lebih pilih buka pabrik di Vietnam daripada di negara kita sendiri? Ini bukan soal upah murah, bukan soal pasar, bukan soal tenaga kerja, tapi soal mindset pemerintahnya. Di Vietnam pebisnis itu dimudahkan. Kita datang sebagai investor tinggal bilang butuh tanah 1 hektar misalnya. Pemerintah mereka langsung carikan. Butuh 5.000 karyawan, pemerintah mereka siapkan. Butuh bangun pabrik, pemerintah sambungkan kita ke kontraktor terbaik. Nggak ada pungli, nggak ada calo, nggak ada izin-izin ribet yang harus diurus sendiri. Pebisnis cukup fokus dagang, jualan, kemudian produksi. Urusan teknis negara yang bantuin karena mereka tahu kalau bisnis lancar, ekonomi jalan. Sekarang kita bandingkan dengan Indonesia. Mau cari tanah dicaloin, mau bangun dipalakin, mau rekrut orang kena ormas. Urus izin dari A sampai Z semua harus kita hadapin sendiri. Setelah buka pun juga didemo oleh karyawannya sendiri. Dan yang lebih parah mindsetnya. Kalau kamu mau buka usaha berarti kamu orang kaya. Kalau kamu orang kaya ya bagi-bagi dong. Padahal harusnya orang buka usaha itu bawa solusi, bukan beban. Bawa lapangan kerja, bukan jadi sapi perah. Dan selama cara pandang ini nggak berubah, jangan heran kalau kita cuma nonton sementara tetangga kita bisa maju lebih pesat. Vietnam jadi negara maju susul Singapura dan Malaysia guys, lihat. Tuh. Bahkan masuk ke klub elit Dubai. Bahkan negara kita tuh nggak masuk, negara kita kalah guys. 5 tahun yang lalu guys, 5 tahun yang lalu kalian dengar nggak tentang negara Vietnam? Bahkan sekarang Bali tuh dikalahkan dengan Vietnam guys. Ya mohon maaf ya Bali, I love Bali karena aku dari Bali. Tapi selama aku di Inggris berkali-kali, semua orang sini tuh perginya ke Thailand sama ke Vietnam. Bahkan pasanganku, kakaknya tuh bakal pergi ke Thailand dan Vietnam. Terus aku bilang mau ke Bali nggak? Maybe next time aja lah gitu. Dan mereka alasannya selalu dengar kabar bahwa tentang sampah, banjir, macet, dan banyak lagi guys. Sumpah ini bukan penghinaan tapi ini pemasukan buat Bali ya. Love Bali because aku orang Indonesia dan aku agak sedih denger ini. Oke. Jadi sekarang tuh Vietnam tuh lagi naik guys. Bahkan dia tuh hampir sama mau kayak Thailand guys. Karena mereka tuh fokus ke pariwisata. Mereka tuh bener-bener fokus untuk bikin infrastruktur. Pertama yang mereka fokus itu jalan. Jalanan di sana guys, coba pergi ke sana guys. Jalannya tuh gede banget tapi nggak macet. Karena apa? Ya orang kalau datang ke suatu negara itu otomatis dari perjalanannya dulu dong. Dari jalan. Bukan orang dari bandara tuh langsung lompat ke hotel tuh nggak guys, dari jalannya. Jadi mereka tuh fokus membenerin infrastrukturnya. Dibetulin pengaturan jalan-jalan itu yang pertama. Jadi jalan sana tuh gede banget guys. Bisa kayak 5-7 meter tuh satu on way gitu loh, satu arah gitu kan. Jadi pulang perginya itu pertama. Yang kedua, otomatis sampah mereka tuh bersih banget guys. Vietnam tuh bersih banget. Dan mereka tuh fokus, jadi nggak boleh buang sampah sembarangan. Jadi setiap jalan itu selalu ada tong sampah difokusin. Dan emang orangnya tuh ya diajarin. Selain disediain sampah, tempat sampah dari pemerintah, mereka tuh ya orangnya diajarin nggak boleh buang sampah sembarangan gitu loh. Tempat kita walaupun disediain sampah, kalau orangnya kita emang malas dan suka buang sampah sembarangan, tetap aja kotor gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Di sana tuh harga lebih murah guys daripada negara kita. Jauh lebih murah dibandingin, mohon maaf ya, negara kita atau Bali. Ya kan? Hotel-hotel tuh masih sangat murah dengan fasilitas yang bagus. Pantainya tuh bersih banget, gak ada sampah dan masih tertata. Ngerti kan maksudku? Dan bener-bener mereka tuh emang niat mereka tuh untuk mencari banyak ini wisatawan. Jadi mereka tuh ya difokusin gimana caranya wisatawan tuh suka, apalagi mereka menarik wisatawan dari luar negeri. Dan orang luar itu guys, emang ya kalian bisa dilihat di sini dan di video selama aku di luar itu nggak ada satupun sampah di jalanan berceceran, karena emang bersih banget, jalannya bagus. Nah orang luar tuh udah biasa guys dengan hidup yang nggak ada sampah sembarangan, jalan nggak macet, gede, bersih, dan otomatis ya negara maju Malaysia, warganya disiplin juga bersih. Orang pulang kerja ramai gini, tapi orang turun naik eskalator, tengok beratur guys. Ini contohnya, laluan kanan orang mau cepat, laluan kiri orang mau santai. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Patut kalau dekat di Indonesia itu susah untuk menjadi negara maju. Karena untuk bangsanya sendiri, orang Indonesia yang kasus baru-baru ini, para sahabat, ini mensulap sawah mereka sendiri macam itu. Intinya kalau mereka beli dengan surat SHM yang sah macam itu, ini sudah tanah mereka sendiri macam itu. Tetapi karena mereka lebih suka untuk mengelola tanahnya tersebut, ladang sawah itu mengelola dengan tambak udang, para sahabat, yang menghasilkan dalam 1 tahun 1,3 miliar macam itu, para sahabat. 1,3 miliar macam itu. Tetapi pemerintah malah mengatakan ini salah undang-undang, mengubah urusan sesuai macam itu. Ini petani sawah, ini sandang pangan orang Indonesia macam itu. Tapi adakah rakyat Indonesia yang petani-petani ini sejahtera macam itu? Tak ada, para sahabat. Masih banyak petani-petani yang komplain macam itu. Makanya ide yang cemerlang di modern ini, mereka malah cenderung untuk berbisnis macam itu. Ketika berbisnis dan malah sama negara diancam untuk dipenjarakan 5 tahun dan dikenakan denda pun sampai 1 miliar, para sahabat. Inilah makanya Indonesia itu jauh ketinggalan. Banyak yang investor-investor itu masih memikir 2 kali untuk menanam modal dekat di Indonesia. Apalagi Vietnam, para sahabat. Vietnam, kalau kita berbicara tentang Vietnam, ini kita dulu agak sombong ke Vietnam ini. Tetapi sekarang Vietnam ini menyusul Singapura dan juga Malaysia. Kalau banyak bercerita-cerita tentang investor-investor dekat di Vietnam ini, para sahabat, banyak, bahkan Apple ya. Apple itu malah buka pabrik, buka kilang dekat Vietnam, para sahabat. Karena kemarin mau buka di Indonesia, tetapi
Di Indonesia banyak terlalu banyak ribet dan kesulitan ormas-ormas macam itu. Negara pun tak bisa kompromi macam itu padahal adanya banyak investor-investor masuk dan membuka kilang-kilang itu membuka lapangan pekerjaan kepada rakyatnya sendiri macam itu para sahabat. Tapi di Indonesia mindset dan juga warganya ini investor-investor lokal misal kita buka warung ke, buka ayam gepuk ke macam itu, masih banyak orang yang mengemis-kemis, banyak ormas-ormas lu kaya buka usaha, jadi bagi-bagi duit dong gitu orang Indonesia. Ini mindsetnya nggak diubah macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Seluruh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.